Menyelamatkan nyawa wanita cantik dari sungai mengubah hidupku selamanya. Dan entah mengapa, aku merasa terikat padanya. Meski aku belum tahu siapa dia. Judul gadis yang kutemukan di sungai. Penulis Jandrietka. Kamu bisa baca sampai tamat di aplikasi KBM App. Kamu bisa download di Play Store. Bab 8. Lamaran dadakan. Aku mau lamaran. Adnan melirik Ana dengan ekor mata, ingin melihat reaksi gadis tersebut. Senyum Ana tiba-tiba memudar. Adnan melihat hal itu justru tersenyum tipis sambil menoleh ke arah jendela agar Ana tidak melihat senyum jahilnya itu. Sementara Ana yang duduk di sebelah menjadi canggung dan tidak nyaman. Entah kenapa ada rasa tidak suka dan ada rasa yang mengganjal di hatinya. Adnan sengaja ingin melihat rasa yang dimiliki oleh Ana. Tersirat rasa cemburut karena cemburu di wajah cantiknya. Oh, jawaban singkat dari Ana sudah menunjukkan perasaan gadis itu yang sebenarnya. Bercanda. Serius amat sih. Adnan tertawa berhasil mengerjain Ana. Gak lucu. Wajah ketus Ana mulai terlihat. Kenapa? Kamu cemburu? Idih. Siapa juga yang cemburu? Bantah Ana sambil menatap keluar jendela. Belum sempat Adnan menjawab lagi perkataan Ana. Bima dari arah depan melambaikan tangan hendak menumpang. Terlihat pakaian dinas Bima sebagai pegawai sipil pemerintahan setempat sedang mencari tumpangan. Adnan menepikan mobilnya dan Bima langsung membuka pintu jok belakang. Wih, ada yang lagi berduaan. Maaf ya, kakak ipar. Mengganggu sebentar, ban motorku bocor. Jaga panggilanmu untuk orang lain. Adnan menatap tajam ke arah Bima. Iya, maaf. Nona Ana, Pak Dokter. Bima cemberut duduk di bangku tengah. Adnan menginjak pedal gas perlahan melalui jalanan yang tidak begitu ramai. Ana hanya terdiam duduk di sebelah kemudi. Sedangkan Bima tersenyum sendiri di bangku tengah. Melihat ada bingkisan paper bag, Bima iseng melihat isinya. Pak Dokter jadi menikah. Kapan? Sudah siap ini mas kawinnya? Teriak Bima. Adnan dengan refleks melempar kotak tisu ke belakang dan ditangkap oleh Bima. Bima langsung terdiam melihat isyarat keras dari Adnan. Untuk menghilangkan kecanggungan, Bima bersiul-siul di belakang. Tapi siulannya justru berubah menjadi sebuah ejekan untuk dua insan yang duduk di bangku depan yang saling terdiam. Adnan menatap Bima dari spion tengah dengan tajam. Bima mengalihkan pandangannya keluar jendela, tapi tetap bersiul-siul menggoda. Nona Ana masih single kan? Sudah punya calon kah? Tanya Bima mendekatkan wajahnya di antara kedua jok depan. Belum. Ana menunduk. Kalau tiba-tiba ada cowok ganteng nembak Nona Ana, apakah Nona akan langsung menerimanya? Misal dia mengajak nikah dadakan gitu? Nggak terpikirkan olehku. Ana membuang muka ke arah jendela. Suasana menjadi sunyi sejenak. Hingga mobil itu parkir di depan rumah Dokter Adnan. Bima turun lebih dulu disusul yang lain. Safira menerima bingkisan yang dibawa Adnan. Udah siap, Kang? Tanya Safira menggoda lagi. Adnan tidak menjawab langsung menuju kamarnya. Bima menuju dapur, sudah pasti mencari makanan di rumah itu. Sementara Ana duduk di ruang tamu terdiam. Matanya memerah menahan buliran bening agar tidak terjatuh. Bingung dengan perasaannya sendiri. Apa benar Dokter Adnan akan menikah? Tapi kenapa Safira dan Bima seolah-olah memberinya harapan jika Dokter Adnan sudah memiliki calon sendiri? Dirinya merasa menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Sudah diselamatkan tapi malah berharap lebih. Kak, kenapa murung? Tanya Safira lembut duduk di samping Ana. Nggak ada. Hanya kepikiran laporan dari polisi, mereka menemukan tersangka yang ternyata keluargaku sendiri. Ana mengalihkan topik. Nggak usah dipikirkan. Tinggallah di sini saja. Safira menggenggam lembut tangan Ana. Mana bisa. Kecuali dia dihalalin sama Pak Dokter. Karena dia bukan muhrim Pak Dokter. Jangan terlalu lama tinggal seatap. Setan itu ada di mana-mana. Takut hilaf. Bima mendekat sambil membawa toples berisi cemilan dari dapur. Kenapa Kak Bima malah fitnah setan sih? Safira menatap Bima. Bima langsung menutup mulut biar lalu pergi ke dapur lagi sambil berdehem. Apa yang dikatakan Bima itu benar, Safira.
Aku sama kakakmu bukan muhrim. Kita tidak pantas tinggal seatap, tapi aku harus kemana jika diminta keluar dari rumah ini? Ana menunduk. Kalau beneran dihalalin sama Akang mau nggak? Bisik Safira. Bukankah kakakmu punya calon? Ana mengernyitkan dahi. Kan? Berharap calonnya ke Ana. Senyum Safira benar-benar meyakinkan Ana. Fir, aku tidak mau berharap lebih. Aku sudah diselamatkan oleh kakakmu saja sudah cukup. Tidak ingin yang lain. Ya, sayang sekali. Padahal aku berharap banyak Kang Adnan segera melepas masa lajangnya. Apalagi usia dia sudah matang. Apa dia tidak menarik buat Kak Ana? Goda Safira. Bukan tidak menarik, Fir. Tapi aku cukup tahu diri. Belum sempat Ana menyelesaikan ucapannya. Adnan keluar kamar dengan rambut basah. Terlihat dia selesai mandi menuju ruang tamu di mana Ana dan Safira berada. Sementara Bima masih betah di dapur duduk manis sambil nyemil setoples hampir habis. Pak dokter, butuh asisten untuk menyatakan cinta tidak? Aku siap jadi asisten dengan bayaran jadi adik ipar. Kelakar Bima dari meja dapur. Apa yang diucapkan Bima sukses membuat Ana salah tingkah dan merasa tidak nyaman. Sedangkan Adnan hanya menatapnya tanpa berkedip. Meski mereka sudah berhadapan langsung, entah kenapa kata-kata itu sangat sulit keluar dari bibir Adnan. Sementara Ana hanya diam menunduk menahan malu dan kurang percaya diri. Aku tinggal sebentar ya. Safira bangkit dari duduknya. Belum juga Safira berdiri tegak, lengannya digapai Ana. Tersorot wajah khawatir dan canggung serta gelengan kepala pelan dari Ana membuat Safira duduk kembali. Adnan tidak segera bicara, hanya menatap Ana saja. Sementara gadis yang ditatap tidak berani mendongak, masih menggenggam tangan Safira karena merasa tatapan dokter itu sangat menakutkan baginya. Ana, panggil Adnan pelan. Ana mendongak, mendengar panggilan berbeda itu. Jika biasanya dirinya dipanggil Nona, kini hanya nama saja yang keluar dari bibir dokter idamannya itu. Maaf, kalau aku sudah membuatmu gak nyaman. Setelah ku tahu statusmu single, tidak memiliki kekasih maupun tunangan, aku ingin serius sama kamu. Hati Ana sudah tidak karuan mendengar ucapan Adnan dan membuatnya tertunduk. Sementara tangannya tidak melepas genggaman tangan Safira. Safira mengusap lembut tangan calon kakak iparnya yang terlihat grogi itu. Kelamaan, Pak Dokter. Bima berteriak dari arah dapur. Entah kamu terima atau tidak. Aku butuh jawaban kamu secepatnya. Jika kamu setuju, malam ini juga kita menikah. Jika tidak setuju, tidak apa-apa. Aku akan tinggal di mes rumah sakit. Karena Pak RT sudah memperingatkan bahwa aku dan kamu tidak boleh tinggal seatap. Pak Dokter serius? Pak Dokter belum tahu latar belakangku seperti apa? Apa aku pantas mendampingi Pak Dokter atau tidak? Jawab Ana pelan. Aku tidak peduli dengan latar belakangmu. Yang aku peduli, aku serius. Kamu serius. Maka aku akan halalkan secepatnya. Ke Ana! Jangan ragu, Pak Dokter orangnya baik, meski dia tidak seromantis opa-opa Korea yang suka mendrama percintaannya. Iakan saja ajakannya, agar aku juga bisa segera menyusul menjadi adik iparnya Pak Dokter. Kelakar Bima membuat hati Ana semakin bergemuruh hebat. Detak jantung berdegup lebih cepat. Antara iya atau gelengan kepala yang akan diberikan kepada dokter penyelamat hidupnya. Dan kini menawarkan menjadi penyelamat masa depannya. Bersambung, mampir ke KBM App yuk. Judul, Gadis yang Kutemukan di Sungai. Penulis, Zandrieka.